Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Dan malam hari ini kita mau nonton lagi tentunya video dari Opung Parbela. Dan di sini Opung Parbela membahas tentang Bapak Anies Baswedan. Jadi bagaimana videonya nanti kita tonton bareng-bareng. Dan kita siapkan dulu untuk videonya Opung. Nah ini sudah siap ya, ada wajahnya Opung. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di channel ini Banyuwangi Official. Dan untuk videonya Opung, mari kita tonton dulu. Anies Baswedan dikabarkan ya pagi ini mengunjungi kantor DPP PDI Perjuangan. Serius itu? Nggak salah dengar aku. Kok iso? Anies kok ngapain di situ? Mak segitunya yang ngimis itu ya. Jadi di sini biar tahu kalian ya, mental seperti inilah biar tahu kalian yang bisa dikatakan sangat membantu kita dalam mendapatkan sesuatu. Apa itu? Mental pengemis. Dan tahu enggak kalian, pengemis itu ada dua tipe. Yang satu melas, yang satu ngotot. Nah ini tergolong yang ngotot. Belum dapat rekomendasi, nongol dia. Paten kan? Mau ngapain situ kau? Mau buka puasa bersama? Perasaan bukan bulan Ramadan ini. Inilah salah satu ya mental pengemis yang perlu kita tiru. Apa itu? Muka tembok. Harus buka tembok memang. Ngototan bah. Aten kawan ini. Sekarang ngomong-ngomong dulu nih, aku tanya dulu sama kau. Waktu kemarin kau jadi gubernur selama 5 tahun, pernah nggak kau sekali aja main-main ke situ? Pernah nggak? Jawablah dulu jujur. Bikin malu aja kau. Lagian kau juga, iya kan? Kemarin itu waktu kau diusung PKS kasih tugas kau untuk mencari kursi, untuk memenuhi kota, untuk bisa mengusungmu. Kenapa baru sekarang kau bergerak? Kok baru sekarang bergerak gak dari kemarin-kemarin? Terlambat sudah. Kau datang padaku, itulah nyanyiannya Ibu Megawati. Siapa Anies? Enak aja. Kemarin kemana aja pendukungnya itu? Nggak malu kau? Udah gitu dibilang tadi malam sama Ibu Mega, nongol kau pagi-pagi di kantornya. Itu pun terlalu maju kali kau, langsung ke DPP. Ke DPW dulu dong. Tapi inilah orang-orang PDIP disambut pula dengan hangat. Biasa aja lah. Tahu juga tahu enggak kalian, nilai jualnya itu udah rendah sekarang ini, nggak kayak kemarin-kemarin. Ya udah rendah, jujur saja ya udah rendah. Karena waktu kemarin dia waktu ketika Pilpres ya, dia itu ibaratkan magnet, daya tariknya kuat. Ya kan? Nah sekarang setelah Pilpres ya, dia itu ibaratkan sampah, daya buangnya kuat. Binalu. Ya, makin kesini ya, kemarin masih sempat dia sombong dia. Kalau abah nggak perlu partai, partai yang perlu abah, itu kan slogan kalian kan, spanduk kalian maunya kalian bikin besar-besar kemarin kan. Abah tidak perlu partai, yang perlu partai, yang perlu abah adalah partai. Kadang orang ini muncul orangnya keterlaluan. Rasakanlah sekarang mana? Anak-anak abah yang bilang kemarin nggak butuh partai, ingat ya aku bilang sama kau ya Anies ya, sama anak-anak abah, nasib kalian tergantung sama PDI Perjuangan. Cuman dua kemungkinannya, iya kan? Diusung, kalah. Nggak diusung, demo, apa lagi? Udah aku bilang, di mana ada Anies, di situ ada demo. Ini pembawa keberuntungan pada pengusaha catering.
sama event organizer yang nyewa-nyewakan speaker. Tahe si Anison peilailahon ngerakeun ngisi-sini. Nah, oke teman-teman, sangat lucu sekali ya. Opung membahas tentang katanya si Bapak Anies Baswedan pagi hari ini datang di kantor PDIP teman-teman ya. Oke, lanjut kita dengarkan lagi celotehan Opung Papela. Coba bayangkan kau ya, mana mungkin Ibu Megawati langsung menaruh simpati kepadamu, padahal kau ke situ main-main baru sekali, nggak ada cerita. aduh kau, ya inilah dia, ya kan udah kelihatan kan mental pengemisnya si Anies kan, apapun dia akan tempuh, apapun dia akan kerjakan, lakukan demi mendapatkan ambisinya. Itulah namanya si Anies. Ya, tapi aku percaya kalau Ibu Mega nggak terlampau bodoh untuk merekrut dia. Sekarang ini begini ya, aku kasih tahu sama kalian, ya, aku kasih tahu sama kalian sesuatu. Jadi, ya, kemarin itu aku bilang kenapa, ya, MK itu seolah-olah membuka ruang untuk PDIP. Kalian kira itu kebetulan? Jangan terlalu polos. Ada beberapa hal, ya, langkah-langkah politik yang dilakukan Jokowi yang banyak orang nggak mengerti, bahkan PDIP sendiri pun juga nggak mengerti. Yang pertama itu, ya kan, MK seolah-olah memberi ruang kepada PDIP. Karena apa? Karena MK diyakini perlu mendapatkan kembali kepercayaannya dari masyarakat. Kalian tengok si Deddy Sitorus waktu kemarin mengeluarkan putusan meloloskan Gibran, dikatakan katanya MK itu mahkamah keluarga. Begitu mengeluarkan putusan yang menguntungkan mereka, apa katanya? Bahwasanya sebetulnya MK adalah pejuang rakyat. Bacrit, bagaiku haram. Nggak konsisten. Kalau memang kalian bully kemarin MK, maunya sekarang bully juga lah. Ya, itu dia baru yang berikutnya ini gini ya. Jadi ya, seolah-olah dibuka log itu, berapa kali ku bilang sama kalian ya, itu sebetulnya Jokowi dan Kim ingin memposisikan PDIP di posisi sulit, terjepit, terhimpit, tersiladit. Kenapa? Karena waktu Anies rame-rame ditinggalkan oleh partai yang rencana mau mendukungnya, ya, muncul orang inilah yang selalu keluar-keluar bahwasanya mereka berusaha untuk menjegal Anies. Ya, ada usaha untuk penjegalan Anies, ada usaha untuk pengangkangan demokrasi, ada usaha untuk merusak nilai-nilai demokrasi. Ya, dari siapa itu? Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu, termasuk Rita Sintaning. Orang-orang itulah semuanya, ya kan? Nah, ya kan? Jadi berarti ya orang ini sudah siap, hati-hati. Itu kan artinya apa? Itu artinya mereka itu melontarkan kata-kata putus asa. Karena apa? Karena udah nggak ada lagi harapan untuk PDIP mengusung gitu loh. Ya udah, karena memang kebetulan nggak ada lagi kemampuan untuk mengusung calon sendiri. Ya udahlah, bel-bel aja lah, terus gas terus. Kalau emang kayak gitu kita serang terus pemerintahan, kan begitu. Nah, ternyata dibuka log itu dan akhirnya apa? Ada kesempatan PDIP untuk untuk memajukan calon sendiri. Nah, masyarakat kan kemarin sudah menilai bahwasanya ya PDIP rencananya akan berencana mengusung yang namanya Anies Baswedan, dan itulah teriakan-teriakan dari anak Abah, kan begitu ya. Di satu sisi mereka rasa perlu untuk mengusung calon sendiri, karena kapan lagi ini kesempatannya, kan begitu. Jadi di saat ini ya, posisinya PDIP terjepit antara pilih Anies atau pilih Ahok, kan begitu. Kalau misalnya pilih Anies, konsekuensinya A.
Kalau pilih Ahok konsekuensinya B, kan begitu. Ya, jadi begini, ya. Jadi untuk langkah pertama itu ya Joko Widodo berhasil membuat siapa? Membuat PDIP bungkam. Bungkam dari apa? Bungkam dari kata-kata penjagalan. Jadi seolah-olah Kim dan juga Presiden Joko Widodo seolah-olah mengisyaratkan seperti ya udah ambil aja Anies. Kenapa ya seolah-olah mereka antara PDIP dan Anies diberi ruang ya? Begini masalahnya. Kalau misalnya sempat PDIP membawa calon sendiri yang namanya Ahok, ya kan? Itu bisa diperkirakan akan menjadi lawan berat bagi Rocky Gerung, bagi Ridwan Kamil. Ya, karena apa? Karena begini, ya. Karena untuk Ahok pemilih militannya itu banyak. Ya, karena menurut survei pemilih Ahok itu bisa dikatakan pemilih-pemilih loyal. Ya, itu dia. Ya bisa dikatakan ya pemilih yang dulu itu nggak kemana-mana, itu masih menantikan dia untuk mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, oke teman-teman, kita break dulu. Dan kali ini sepertinya dari Bapak Anies Baswedan juga Bapak Ahok ya, ini kemungkinan ini adalah ramalannya Opung. Oke, kita dengarkan lagi Opung berceloteh lagi. Lanjut kita tonton dulu. Itu dia ya, tergantung nanti lagi tinggal mengolah siapa wakilnya. Ya, kalau bisa dikatakan wakilnya nanti ya dari kaum agamis lah. Karena dari kaum nasional sudah ada Ahok, ya PR mereka tinggal mencari tokoh, ya tokoh Islam yang kuat untuk menarik suara, kan begitu, ya. Tapi kalau misalnya Anies, ya, kalau misalnya Anies jujur saja, ya, kalau misalnya Anies yang diusung oleh Ibu Megawati dan juga PDIP, ya, ini bisa dikatakan akan gampang mengalahkannya. Kenapa aku katakan akan gampang mengalahkannya? Yang pertama, ya, Kim sudah ada Ridwan Kamil mewakili nasionalis, dan juga Suswono mewakili ya para pemilih yang berdasarkan agama, kan begitu. Nah, kalau misalnya Anies bisa dikatakan ya pemilih-pemilihnya Ahok ya akan eksodus masuk kepada pemilihnya Ridwan Kamil. Nggak akan mungkin milih Anies dia itu. Karena apa? Ketika coba-cobalah ini, ketika PDIP mengumumkan mereka akan mengusung Anies, ingat ya, ini akan ada eksodus besar-besaran dari pemilihnya Ahok dan juga pemilihnya PDIP masuk ke dalam Kim. Itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan penambahan suara, kan begitu. Apalagi kaum-kaum minoritas. Gitu. Kaum-kaum minoritas. Ya, kaum-kaum minoritas contohnya secara agama dan juga kultur, nggak perlu kusebutkan. Ya, itu pasti milih si Ahok. Kalau Anies diajukan PDIP, itu yakin aku semuanya itu pindah kamar. Gitu loh, ya. Jadi kalau untuk mengakali pemilih akar rumput yang berbasis agama, tinggal konsolidasi aja Suswono dengan PKS. Karena apa? Karena bisa kita lihat masanya Anies, anak-anak Abah bisa dikatakan hampir 100% dari PKS. Loh, tapi anak-anak Abah berpihak kepada Anies sekarang, bukan kepada PKS. Berapa persen? Berapa persen? Yakinlah kalian, ya, anak-anak Abah yang ada di PKS, ya, ngikut Abah itu paling cuma 30%. Perhatikanlah, 30% only, no more than 300%. 300%, 30%, Itu dia, sudah dikondisikan, itulah bahasanya.
Iya kan? Jadi lebih gampang RK melawan Anies ditimbang melawan Ahok. Nah, itulah strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ya Kim beserta dengan Kim Plus. Dibukalah log itu supaya apa? Supaya PDIP bingung. Berharap mereka PDIP akan mengusung Anies dan akhirnya mereka PDIP akan ditinggalkan para pemilih. Dan itu mempercepat tenggelamnya PDIP. Dan bisa kita prediksi bahwasanya ini adalah awal dari kekelaman PDIP. Kalau sempat Anies, jujur aja gue bilang, sekarang begini ya, PDIP dan juga Ibu Megawati mengharapkan Anies untuk menjadi kader. Yakin? Yakin? Hati-hati loh, ditusuk kok dari belakang nanti. Ya, secara logika, Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo sampai sekarang mereka itu masih berhubungan baik. Mereka itu masih komunikasi. Sudah pasti ketika para elit dan juga di bawah pemilih-pemilih PDIP ya memaksakan Anies, itu Ibu Mega pasti telepon sama Bapak Prabowo. Mas Bowo, iku si Anies iku modelnya piye iku? Gak usah Mbak Mega, pengkhianat. Dia udah berkhianat banyak. Aku tidak pengen nanti Mbak Mega jadi sekian kalinya. Iya, serius. Kalau Mbak Mega sama Bapak Prabowo sampai sekarang yakin aku, mereka tidak punya hubungan yang retak. Mereka tidak punya masalah. Mereka tidak punya trouble. Mereka tidak punya dendam. Itu dia, ya. Jadi udah ngerti ya, kenapa Anies itu seolah-olah ya PDIP Kim dan juga Jokowi seolah-olah memberi ruang kepada Anies dan PDIP supaya PDIP boleh memberikan pertimbangan antara Ahok dan Anies, dan harapan mereka adalah Anies supaya apa? Supaya gampang dikalahkan. Iya, karena pemilih Ahok itu pemilih militan. I'm sorry to say, ya bisa dikatakan surveinya Anies itu survei semu. Tapi surveinya Ahok itu survei real. Iya, serius kalian, percayalah kalian sama Bu Barbella. Gitu dia, ya paling tidak bisa mengimbangi RK lah, kalaupun nggak menangkan begitu ya. Tapi itulah dia yang terjadi. Jadi bisa dikatakan ini semua tidak lepas dari langkah-langkah yang diambil Jokowi di dalam percaturannya. Gitu dia. Tom Lembong gimana? Masih ada uang untuk mendanai Anies? Kalau aku yakin ini dia belum mau bisa-bisa ini karena belum pasti kan. Alah, bong. Gitu dia. Oke lah dulu ya kalau kayak gitu ya. Jadi aku mau bilang, sampaikan sama kalian ya, jangan pernah memilih calon gubernur gratisan. Itu gratisan itu. Mukondo. Modal konco doang, nggak pernah keluar uangnya ya. Yang perlu keluar itu modal dari kawan, itu aja. Oke lah dulu ya, salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Nah oke teman-teman, videonya sudah habis. Nah itulah tadi Opung Parbelak dengan candaan-candaannya. Dan sepertinya Opung Parbelak menginformasikan bahwa pagi hari ini Bapak Anies Baswedan langsung ke kantor PDI Perjuangan. Oke, kita tunggu saja infonya untuk besok pagi. Dan cukup itu dulu yang kita tonton untuk malam hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Official.